Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Jumpa lagi di pertemuan yang kesekian kali ini. Kita akan membahas tema ibadah sholat tarawih, tahajud, dan sholat witir. Di antara sholat-sholat sunnah yang dikerjakan dan punya waktu khusus itu pada waktu malam hari adalah sholat tarawih yang khusus dikerjakan pada malam-malam bulan suci Ramadan. Ada juga sholat tahajud dan sholat witir yang bisa dikerjakan tiap malam. Ketiga sholat sunnah ini dikerjakan pada waktu malam yang merupakan istimewa, waktu yang istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Malam-malam Ramadan adalah malam-malam istimewa yang mana Allah menganjurkan umatnya untuk menghidupkan malam ini atau ihya'u layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, salat sunnah, tadarus, dzikir dan seterusnya. Dan juga sholat sunnah tahajud dan witir yang bisa dikerjakan pada malam-malam kapan saja tanpa memandang waktu bulan tertentu, tapi bisa dikerjakan setiap malamnya. Rangkaian sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari ini biasa disebut dengan qiyamul lail. Qiyam artinya qoma yaqumu qiyam, berdiri al-lail, waktu malam. Ini maksudnya adalah kata qiyam sendiri merupakan salah satu rukun daripada sholat, yaitu berdiri bagi yang mampu. Maksudnya sholat qiyamul lail di sini adalah bahwasanya sholat-sholat yang dikerjakan pada waktu malam itu yang afdol adalah qiyamnya atau berdirinya itu lebih lama atau lebih panjang, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran setelah surah Al-Fatihah yang panjang-panjang. Itu yang afdol. Makanya praktek yang dikerjakan oleh Nabi ketika sholat malam itu sampai panjang sekali, sampai kaki Nabi bengkak karena lama berdiri. Itu yang afdol, yaitu kita dianjurkan berdiri waktu sholat malam itu dipanjangkan dengan membaca bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran setelah Al-Fatihah sambil direnungkan, diresapi, dihayati maknanya. Sedangkan untuk sholat yang dikerjakan di siang hari, menurut ulama yang afdal adalah ketika sujud itu diperpanjang waktu. Jadi sujudnya agak lama. Di dalam sujud bisa digunakan untuk doa, karena waktu yang terdekat antara hamba dengan Tuhan adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa. Seperti itu yang dikatakan Nabi dalam sabdanya. Jadi kesimpulannya menurut para ulama tadi bahwasanya sholat malam itu yang afdol lama berdiri. Dengan sholat siang yang dikerjakan siang hari yang afdol lama sujudnya. Kemudian waktu malam adalah waktu terbaik untuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu saat manusia sedang beristirahat, suasana dunia yang tenang,
dan sepi dari hiruk pikuk dan keramaian dunia, sehingga waktunya yang afdal untuk kita kontak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu malam inilah yang digunakan sebagai waktu-waktu Allah menurunkan Al-Qur'an keseluruhan seperti dalam beberapa ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang penuh berkah. Lailah Mubarak. Selanjutnya kita membahas sholat taraweh dahulu. Tentu kita sudah tahu ya, sholat taraweh terkadang kita menyebutnya taraweh, tarawih atau tarwih. Intinya adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan. Kata tarawih sendiri dalam bahasa Arab bentuk jamak dari kata tarwihah, tarwihatun, tarawihun, yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Kata rohah, istirahat, tarwihah. Mempunyai arti yang mana? Artinya ada istirahat, ada jeda waktu sesaat untuk kita istirahat. Sehingga karena banyak istirahatnya maka disebut dengan tarawih, jamak dari kata tarawih. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah ini dikerjakan adalah sehabis dan sesudah kita sholat isya, dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid seperti yang kita lihat sekarang ini. Kalau kita lihat sejarah mengenai salat tarawih ini dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan fakta sejarah tentang salat ini, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya pernah melakukannya secara berjamaah di Masjid Nabawi dalam 3 kali kesempatan atau 3 malam. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena takut khawatir nanti sholat tarawih akan diwajibkan menjadi kewajiban bagi umat Islam sehingga nanti bisa memberatkan. Adapun jumlah daripada rakaat sholat tarawih ini terdapat banyak pendapat atau ikhtilaf atau madhab. Ada beberapa praktik tentang sholat rakaat ini, sholat tarawih ini mengenai jumlah rakaatnya dan jumlah salam pada sholat tarawih. Kalau kita lihat pada masa Nabi, menurut beberapa riwayat, bahwasanya Nabi Muhammad SAW salat tarawih hanya dilakukan 3 atau 4 kali saja tanpa ada satupun keterangan yang menyebutkan jumlah rakaatnya. Ada juga yang menyebutkan jumlah rakaatnya 8 plus 3 witir 11. Bagaimana sholat-sholat yang dikerjakan oleh Nabi tiap malam. Kemudian sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi dihentikan karena tadi kekhawatiran dan Nabi takut sholat ini akan diwajibkan sehingga nanti akan memberatkan umat. Kemudian setelah itu pada masa Khalifah Abu Bakar, sholat tarawih ini masih dikerjakan secara individu-individu, secara pribadi-pribadi tanpa ada sholat berjamaah di masjid yang serentak.
Barulah pada masa Khalifah Umar, beliau melihat di masjid ada beberapa orang yang sholat tarawih sendiri-sendiri. Ada yang di pojok, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang di samping dan seterusnya. Kemudian Sayyidina Umar punya inisiatif. Jadi kalau kita lihat sejarah, Sayyidina Umar ini banyak ide-ide dan inisiatif beliau yang diusulkan baik kepada para khalifah pendahulunya, misalnya mengenai kodifikasi Al-Quran, itu juga atas usul ide Khalifah Umar, Sayyidina Umar. Kemudian ada beberapa peristiwa yang Allah menurunkan Al-Quran sesuai merespon daripada ide-ide yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar. Nah, di sini ide atau inisiatif Sayyidina Umar ketika melihat banyak beberapa orang berkelompok atau sendiri-sendiri mengerjakan sholat di masjid, ada yang di depan, di belakang dan seterusnya tadi, maka Sayyidina Umar membuat inisiatif agar sholat tarawih ini dihidupkan kembali dengan cara berjamaah sebagaimana pernah dilakukan pada masa Nabi. Sehingga dia mengatakan bahwasanya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah di sini artinya secara bahasa adalah sesuatu yang baru, yang pada dasarnya punya dasar dulu pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini kemudian dikerjakan dengan jumlah 20 rakaat, dilanjutkan dengan 3 rakaat sholat witir. Sejak saat itulah umat Islam di seluruh dunia menjalankan salat tarawih tiap malam-malam bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Ada 4 madhab yang berbeda, yaitu madhab Hanafiyah yang mengatakan 8 rakaat. Malikiyah sebagian ada yang 8, ada yang 20. Syafi'iyah 20 rakaat. Hambali atau Hanabilah 8, ada yang. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dari Bani Umayyah di Damaskus menjalankan salat tarawih dengan 36 rakaat. Bahkan Ibnu Taimiyah menjalankannya sebanyak 40 rakaat. Jadi itu beberapa pendapat atau mazhab mengenai jumlah rakaat daripada salat tarawih. Adapun yang pertama kali menetapkan sholat tarawih hanya 8 rakaat dalam sejarah adalah pendapat orang-orang di akhir zaman seperti As-Sun'ani yang wafat tahun 1180 Hijriah, Al-Mubarakfuri dan Al-Albani. As-Sun'ani penulis kitab Subul Salam sebenarnya tidak sampai mengatakan sholat tarawih hanya 8. Sedangkan Al-Mubarakfuri memang lebih mengunggulkan sholat tarawih 8 rakaat tanpa menyalahkan pendapat yang 20 rakaat. Perbedaan pendapat menyikapi boleh tidaknya jumlah rakaat yang mencapai bilangan 20 ini adalah tema klasik yang bahkan bertahan hingga saat ini. Seperti yang dilakukan sebagian besar pengikut NU atau Nahdlatul Ulama. Kan sholatnya adalah 20 rakaat plus 3 rakaat. Sholat witir. Sedangkan mengenai jumlah salam, praktek umum adalah salam tiap 2 rakaat. Namun ada juga yang salam tiap 4 rakaat. Sehingga bila akan menunaikan tarawih dalam 8 rakaat, maka formasinya adalah salam tiap 2 rakaat dikerjakan 4 kali. Atau salam tiap rakaat dikerjakan 2 kali dan ditutup dengan witir.
3 rakaat sebagaimana yang dilakukan sebagian besar pengikut Muhammadiyah. Selanjutnya di antara rangkaian salat malam yang kedua di sini adalah salat tahajud. Salat tahajud sendiri kata tahajud dari bahasa Arab yang artinya bisa diartikan meninggalkan tidur. Iya, meninggalkan tidur. Jaga dari tidur. Adalah sholat ini sholat sunat muakkad yang dikerjakan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat ini bukanlah bagian dari sholat 5 waktu yang diwajibkan atau al-maktubah atau al-fardhah bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak ada batas. Pada awalnya, sholat ini diwajibkan oleh Allah pada firman-Nya di surah Al-Muzammil ayat 2, Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada malam hari untuk sholat kecuali sedikit daripadanya. Namun setelah turunnya ayat 20 dalam surah ini Allah meringankannya sebagai sunnah. Dalam fikih sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, beliau menguraikan tentang salat tahajud sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada bagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagaimana ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga mengacu kepada semua muslim, karena Nabi Muhammad adalah teladan yang sempurna dan panduan bagi mereka dalam segala hal. Selain itu, melakukan sholat tahajud teratur memenuhi syarat sebagai salah satu dari orang-orang yang benar dan seseorang yang mendapatkan karunia dan kemurahan Allah. Dalam memuji mereka yang melakukan sholat malam, Allah berfirman, dan orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Selain ayat-ayat Al-Quran, banyak juga hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan sholat tahajud itu sendiri. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga akhir dari waktu malam, lalu berseru, adakah orang-orang yang memohon atau berdoa, pasti akan ku kabulkan. Adakah orang-orang yang meminta, pasti akan kuberi. Dan adakah orang-orang yang mengharap atau memohon ampunan beristighfar, pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu. Ini adalah dikenal dengan hadis qudsi, yaitu turunnya Allah ke langit dunia menyerukan kepada orang-orang untuk memohon kepadanya, berdoa dan beristighfar di sepertiga malam yang terakhir. Dalam banyak hadis juga sholat ini disebut dengan sebagai qiyamul lail, seperti yang sudah sebutkan tadi, berdiri di waktu malam, atau sholatul lail atau sholat malam atau sholat tahajud. Adapun waktu sholat tahajud ini dilakukan setelah bangun tidur pada waktu malam, yaitu syaratnya sudah tidur dahulu kemudian bangun. Tahajud sendiri artinya seperti itu secara bahasa. Tahajud dapat didirikan saat sepertiga malam awal, tengah maupun akhir.
Tetapi dasarnya adalah pedomannya didirikan setelah mengerjakan sholat fardu, yaitu sholat isya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwasanya tidak ada waktu yang tertentu dalam sholat tahajud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat malam. Beliau dapat mendirikannya kapanpun beliau merasa ringan untuk melakukannya. Waktu terbaik mendirikan tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Dari Umar bin Ambasah, Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hambanya adalah saat sepertiga malam terakhir. Jika kamu mampu menjadi orang yang berzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun mengenai jumlah rakaat daripada sholat tahajud, sholat ini tidak memiliki jumlah rakaat tertentu yang harus dilakukan dan dapat dikerjakan tidak terbatas rakaatnya. Namun sholat tahajud didirikan sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakan dan mempraktekkannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat malam didirikan 2 rakaat dan bila kamu khawatir sudah masuk waktunya salat subuh, dirikanlah salat witir 1 rakaat." Adapun kalau kita lihat dari segi medis dan kesehatan, salat tahajud ini konon diketahui mampu mengurangi risiko penyakit jantung kardiovaskuler seperti jantung, tekanan darah tinggi, karena kebiasaan tidur tidak teratur, baik kurang tidur maupun terlalu lama tidur, itu dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Kemudian yang terakhir adalah sholat witir. Itu sholat yang dikerjakan sebagai penutup sholat sunnah malam. Sholat witir sendiri dari kata al-witr yang artinya ganjil. Itu sholat ganjil. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari antara setelah waktu Isya dan sebelum waktu subuh dengan rakaat yang jumlahnya ganjil. Sholat ini dilakukan setelah sholat lainnya seperti tarawih dan tahajud. Ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi, sholat ini dimaksudkan sebagai pemungkas, penutup, ikhtitam waktu malam untuk mengganjili sholat-sholat genap. Karena itu dianjurkan untuk menjadikannya akhir sholat malam. Hukum sholat witir ini adalah sunnah muakkad sebagaimana dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir adalah hak atas setiap muslim. Barang siapa yang suka berwitir 3 rakaat, hendaknya ia melakukannya. Dan barang siapa yang berwitir 1 rakaat, hendaknya ia melakukannya. Dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, sesungguhnya Nabi biasa membaca dalam surat witir, Sabbisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu. Dan dia tidak salam kecuali yang terakhir. Nah, tapi yang menjadi pedoman adalah hadis yang lain bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan sholat witir, yaitu ganjil 1 rakaat.
Makanya dalam praktiknya ini ada bermacam-macam mengenai sholat witir. Sholat witir dapat dilaksanakan 1, 3, 5 rakaat atau jumlah lain yang ganjil langsung dengan sekali salam. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat langsung hanya 1 kali salam. Seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi dari Ubay bin Ka'ab, Nabi sholat 3 rakaat, salam 1 kali. Baca sabihis, qul ya ayyuhal kafirun dan kulhu di rakaat yang ketiga. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya sholat witir dilaksanakan dengan 1 kali salam tiap 2 rakaat dan terakhir 1 kali salam untuk 1 rakaat. Sebagai contoh, apabila sholat witir 1 rakaat saja, maka 1 rakaat 1 kali salam. Apabila sholat witir 3 rakaat, maka dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam ditambah 1 rakaat 1 kali. Apabila witirnya 5 rakaat, maka dilaksanakan 4 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat 1 kali salam. Apabila sholat witir 7, maka dilaksanakan 6 rakaat sebanyak 3 kali salam. Baru ditambah 1 rakaat 1 kali salam dan seterusnya. Para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai seseorang yang berwitir pada awal malam. Lalu dia tidur dan bangun di akhir malam dan melakukan sholat. Sebagian ulama berpendapat bahwa batal witir yang telah dilakukannya pada awal malam. Dan di akhir malam ia menambahkan 1 rakaat pada sholat witirnya. Karena ada hadis yang mengatakan tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Witir artinya ganjil. Kalau ganjil dilakukan 2 kali menjadi genap dan tidak witir lagi, maka ditambah 1 rakaat agar tetap witir. Pendapat ini dilakukan Imam Ishaq dan lain-lain. Bagaimana redaksi hadis dari Qais bin Tolq berkata, suatu hari aku kedatangan ayahnya Tolq bin Ali di hari Ramadan. Lalu dia bersama kami hingga malam dan sholat tarawih bersama kita dan berwitir juga. Lalu dia pulang ke kampungnya dan mengimami sholat lagi dengan penduduk kampung hingga sampailah sholat witir. Lalu dia meminta seorang untuk mengimami sholat witir. Berwitirlah bersama makmum. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu witir lagi karena sudah witir di awal malam. Ia cukup sholat malam tanpa witir. Alasannya banyak sekali riwayat dari Rasulullah mengatakan bahwa dia melakukan sholat sunnah setelah witir. Pendapat ini diikuti oleh Malikiyah, Syafi'iyah, Ambaliyah, Sufyan Ats-Tsauri dan Hanafi. Demikian presentasi mengenai sholat sunnah, tahajud, tarawih dan witir. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita semangat untuk mengisi malam-malam hari kita dengan sholat-sholat sunnah yang biasa disebut dengan rangkaian sholat qiyamul lail. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.